Berjumpa lagi dengan Kakak Dery dalam ibadah sekolah minggu jenjang anak TK dan jenjang anak kecil. Nah, Kakak Dery mau sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah bahwa tetap tinggal di rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kenapa? Supaya kita semua terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik, saat ini Kakak Dery tidak sendiri, tetapi Kakak Dery ditemani oleh 2 orang kakak. Di sebelah kanan kiri Kakak Dery ada Kakak Lin, dan di sebelah kanan Kakak Dery namanya Kakak Pendeta Bobby. Halo. Kakak Pendeta Bobby yang nanti akan mengiring kita dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Nah, adik-adik, untuk itu Kakak Dery mengundang semuanya berdiri, lalu kita angkat pujian, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilembai-lembai, minggu digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, tangan dilembai-lembai, minggu digoyang-goyang. Satu kali lagi kita angkat pujian ini. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilembai-lembai, minggu digoyang-goyang. Kaki disentak-sentak, tangan dilembai-lembai, minggu digoyang-goyang, puji Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami selaku anak-anak Tuhan bersyukur di hari ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Biarlah damai dan sejahtera Allah menyertai kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, di saat ini kita akan berdoa. Untuk itu, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami semua selaku anak-anak Tuhan yang ada di rumah akan beribadah kepada Tuhan di saat ini. Untuk itu, kami mohon ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Lin. Tetapi sebelumnya kita angkat pujian, mari masuk, mari masuk.
pasal 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-32. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh meminta bantuan dari mama dan papa untuk membuka Alkitab. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh berkumpul di saat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini agar mampu kami lakukan dalam hidup kami dari hari lepas ke hari. Amin. Adik-adik, beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seseorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang berjudul Yesus disalibkan. Di saat ini Kak Kalin akan bercerita tentang kisah perjalanan Yesus saat Yesus disalibkan. Adik-adik, Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sangat terkenal. Kalau zaman sekarang mau terkenal itu harus punya HP bagus, harus punya mobil, harus punya rumah yang besar, bahkan mama dan papa itu harus bekerja, itu baru disebut terkenal kalau zaman sekarang. Tetapi zaman dahulu, waktu perjalanan Tuhan Yesus terkenal karena membuat banyak sekali mujizat. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli. Bahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu yang membuat Tuhan Yesus sangat terkenal, baik itu di Nazaret, di Galilea, bahkan di seluruh daerah. Adik-adik, karena begitu terkenalnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, membuat orang-orang menjadi iri dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menyusun rencana untuk menangkap sampai kepada menyalibkan Tuhan Yesus. Adik-adik, akhirnya apa yang mereka rencanakan itu berhasil. Mereka pun berhasil menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus kepada mahkamah agama. Di mahkamah agama mereka pun menjatuhkan Tuhan Yesus harus dihukum.
Dari Mahkamah Agama, mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Di sana Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah, adik-adik. Tetapi karena desakan banyak orang, karena orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Adik-adik, perjalanan Tuhan Yesus sangatlah menderita, sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus akan mati. Mereka pun membawa Tuhan Yesus ke tempat penyaliban Tuhan Yesus. Di dalam perjalanannya, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipukul, diludahi, sampai akhirnya Tuhan Yesus sudah tidak mampu untuk memikul salib yang ada di pundaknya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik pergi ke sekolah kemudian disuruh pikul tas, di dalam tas itu buku sangat banyak. Pasti adik-adik punya pundak ini sakit. Tetapi Tuhan Yesus karena sangat mencintai dan mengasihi manusia, Tuhan Yesus rela memikul salib itu dalam perjalanannya ke tempat penyaliban Tuhan Yesus. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah tidak kuat, Tuhan Yesus sudah terjatuh, akhirnya para prajurit menyuruh salah seorang yang ada di situ untuk membantu Tuhan Yesus memikul salibnya. Orang itu bernama Simon orang Kirene. Siapa adik-adik? Simon orang Kirene. Simon orang Kirene itu pun membantu Tuhan Yesus untuk memikul salibnya. Mereka berjalan sampai mereka tiba di sebuah bukit yang bernama Golgota. Tempat penyaliban Tuhan Yesus itu bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Artinya apa adik-adik? Tempat tengkorak. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus punya kaki, tangan itu dipaku. Dan akhirnya penderitaan Tuhan Yesus berakhir di bukit Golgota. Adik-adik, penyaliban itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang membuat kejahatan besar. Misalkan dia itu membunuh, berarti dia harus disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus pernah membunuh orang? Apakah Tuhan Yesus pernah mencuri uang orang lain? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus malah membuat banyak sekali mujizat. Tetapi karena orang-orang yang iri kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka pun ingin untuk Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik bahkan Kakak Lin punya banyak sekali dosa. Baik itu mungkin suka melawan mama di rumah, suka menyontek saat belajar. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik bahkan Kakak Lin, sehingga Tuhan Yesus rela mati disalibkan untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Untuk itu Kakak Lin ajak adik-adik semua untuk mari mulai dari sekarang belajar untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mati bahkan bangkit untuk kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, kayu salib itu lambang sekolah minggu. Kayu salib itu lambang sekolah minggu. Kayu salib itu lambang sekolah minggu. Mari kawan, datanglah jadi anak Tuhan sekarang. Mahajaya sekolah minggu GPI Papua. Adik-adik, mari kita tenang, semuanya duduk, lipat tangan. Mari adik-adik, semuanya duduk yang tenang, lipat tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak, kami mengucap syukur karena atas berkat dan kasih sayang Tuhan, Tuhan boleh mengizinkan kami lagi ada dalam ibadah sekolah minggu jenjang anak TK dan anak kecil. Kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau memberkati itu. Biarlah dalam kehidupan kami mau berjalan seturut dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, di saat ini kami berdoa menyerahkan kami selaku anak-anak di jenjang anak TK dan anak kecil. Dalam perjalanan kehidupan kami, tumbuh dan kembang kami, Tuhan Yesus mau memberkati. Berkati kami dalam tempat-tempat permainan kami, masa-masa belajar kami, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan, kami harus tetap belajar dari rumah, kami harus tetap beribadah dari rumah. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang punya segala-galanya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mau memberikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan akal budi, agar setiap pelajaran yang kami belajar di rumah mampu untuk kami ingat menjadi bekal bagi masa depan kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami minta daripada Tuhan, Tuhan mau datang, jamah dan angkat sakit penyakit mereka dalam nama Yesus, supaya pada akhirnya nanti mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Disitulah nama Tuhan akan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, di saat ini kami pun berdoa menyerahkan orang tua kami dalam pekerjaan yang mereka lakukan dari hari lepas ke hari. Tuhan Yesus mau memberkati pekerjaan mereka, agar biarlah lewat pekerjaan yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami, bahkan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kami pun berdoa menyerahkan akan pengasuh-pengasuh kami yang dengan setia, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, mereka harus mengajarkan kami lewat online, tetapi biarlah Tuhan mau beri mereka hikmat, Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan bahkan pelayanan mereka, supaya mereka juga diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami pun berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai kepada yang ada di kampung-kampung sekalipun. Tuhan Yesus mau memberkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, beri hikmat dan Roh Kudus bagi mereka, agar dalam pekerjaan mereka yang mereka emban di pundak mereka masing-masing, mampu untuk mereka lakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Gerejamu di tengah-tengah dunia ini, Gereja Protestan Indonesia di Papua, mulai dari sinode sampai kepada yang ada di jemaat-jemaat, Tuhan Yesus mau memberkati, beri mereka hikmat dan Roh Kudus, agar mereka dimampukan untuk menjalankan pelayanan ini dengan segala baik untuk puji dan hormat nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami naikkan bagi Bapa di sorga yang bercampur dengan banyak salah dan dosa. Kami mohon ampun, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami meminta janji penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai akan kehidupan kami, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita di saat ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.